Baiklah, di sini saya akan membahas tentang lingkungan keuangan, yang dimana di dalamnya terdapat pasar, institusi, dan tingkat suku bunga. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pasar-pasar keuangan, yang dimana pasar keuangan atau financial market merupakan pasar tempat terjadinya perdagangan sekuritas seperti uang, saham, serta obligasi. Pasar keuangan memperdagangkan segala bentuk sekuritas atau surat berharga yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Pasar keuangan juga menjadi tempat perusahaan atau individu untuk dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian, atau tempat bertemunya pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yaitu yang pertama, pasar uang atau money market. Pasar uang atau money market adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek atau instrumen pasar uang ditransaksikan. Yang kedua, pasar modal atau capital market. Pasar modal atau capital market adalah pasar di mana instrumen keuangan jangka panjang ditransaksikan, termasuk saham dan obligasi. Hasil pendanaan dari obligasi dan saham dapat digunakan secara leluasa oleh perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, pasar valuta asing atau foreign exchange market. Pasar valuta asing merupakan pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang keempat, pasar komoditas atau future market. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu. Pasar komoditas adalah pasar di mana komoditas diperdagangkan secara terorganisir dan biasanya berjangka yang melibatkan institusi keuangan. Yang kelima, pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar di mana instrumen derivatif keuangan diperdagangkan. Yang dimaksud dengan instrumen derivatif adalah instrumen yang dibuat mengacu pada instrumen keuangan lainnya, seperti saham, obligasi, mata uang, dan instrumen lainnya. Yang kedua, bursa saham. Bursa saham atau bursa efek adalah lembaga yang menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, termasuk saham dan obligasi. Dalam bursa saham, terdapat beberapa jenis pasar yang memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis pasar saham. Yang pertama, pasar reguler. Pasar reguler adalah tempat di mana perdagangan efek dilakukan melalui proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous action market oleh anggota bursa. Yang kedua, pasar negosiasi. Di pasar negosiasi, perdagangan efek dilakukan melalui proses tawar-menawar langsung secara individual. Penyelesaian transaksi di pasar ini didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, pasar tunai. Pasar tunai adalah pasar di mana perdagangan efek dilakukan melalui lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa dengan penyelesaian transaksi pada hari yang sama. Bursa saham memiliki beberapa tugas penting yang memastikan kelancaran dan keamanan pasar modal. Yang pertama, fasilitator perdagangan. Dan yang kedua, penyediaan fasilitas dan pengawasan selain sebagai fasilitator. Yang ketiga, menyusun rancangan anggaran dan pelaporan. Yang ketiga, biaya uang. Biaya uang dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayar untuk memperoleh uang melalui pinjaman. Adapun yang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya uang yaitu: 1. Tingkat suku bunga acuan bank sentral. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, risiko pasar. Yang keempat, permintaan dan penawaran dana. Yang keempat, tingkat suku bunga. Suku bunga adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau nasabah atas harga yang harus dibayar kepada pihak bank. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga tingkat suku bunga yaitu kebutuhan dana, jangka waktu, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, reputasi perusahaan, hubungan baik, dan produk
yang kompetitif. Yang kelima, determinan suku bunga pasar. Suku bunga pasar merupakan tingkat bunga yang berlaku dalam sistem keuangan dan ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi. Determinan suku bunga pasar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Faktor-faktor ini mencakup kebijakan moneter, inflasi, permintaan dan penawaran dana, risiko kredit, serta ekspektasi ekonomi. 6. Struktur waktu dan tingkat suku bunga. Struktur waktu suku bunga menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan jangka waktu dari instrumen keuangan yang berbeda, seperti deposito atau obligasi. Tingkat suku bunga adalah biaya yang dibayar oleh peminjam untuk meminjam uang atau imbal hasil yang diterima investor atas dana yang dipinjamkan. 7. Penentuan tingkat suku bunga dengan kurva imbal hasil. Kurva imbal hasil adalah representasi grafik dari hubungan antara tingkat suku bunga dan jangka waktu jatuh tempo instrumen keuangan seperti obligasi pemerintah. Kurva imbal hasil memiliki beberapa fungsi penting dalam analisis ekonomi dan keuangan, yaitu 1. Indikator ekspektasi ekonomi, 2. Penilaian risiko, 3. Alat prediksi resesi. 8. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah salah satu elemen utama dalam perekonomian yang memengaruhi keputusan investasi, konsumsi, dan tabungan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang mempengaruhinya yang pertama yaitu kebijakan moneter bank sentral, yang kedua kenaikan suku bunga acuan, yang ketiga penurunan suku bunga acuan, keempat inflasi, kelima permintaan dan penawaran uang, keenam risiko kredit. 9. Tingkat suku bunga dan keputusan bisnis. Tingkat suku bunga adalah salah satu indikator penting dalam perekonomian yang mempengaruhi berbagai aspek keputusan bisnis. Berikut ini merupakan pengaruh tingkat suku bunga terhadap keputusan bisnis. Yang pertama, keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pembiayaan. Yang ketiga, konsumsi dan permintaan pasar. Yang keempat, nilai tukar dan ekspor impor. Yang kelima, risiko dan keputusan manajerial.